Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin sharing santai ya, mengulas ya tentang masih kerap rugi ya saat trading. Ini banyak yang dialami oleh teman-teman terutama trader pemula ya. Nah, Chris Weston ini memiliki sejumlah kiat manajemen risiko yang menarik untuk disimak, yang saya akan coba ulas pada kesempatan pagi kali ini. Nah, salah satunya ya adalah menggunakan satu entry saja dalam satu posisi. Ya, sebelum saya ulas, tentunya selalu izinkan saya memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Semoga pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader yang ingin diskusi secara private, menanyakan grup WA dan juga live chat saya, silahkan add WA saya di description. Pada saat trading, sahabat trader, kebanyakan trader mungkin hanya berpikir bagaimana cara menghasilkan profit sebanyak mungkin. Nah, hal itu memang tidak salah, namun pernahkah terlintas bagaimana cara meminimalisir risiko yang tepat tentunya? Profit dan risiko dalam trading sebenarnya dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, trader yang bijak tentunya perlu berusaha menyeimbangkan ya dua hal ini guna meraih keuntungan yang konsisten. Salah satu trader profesional yang sangat perhatian terhadap masalah ini adalah Chris Weston ya. Menurutnya, manajemen risiko adalah aspek yang sangat perlu dikuasai oleh trader selain strategi trading. Dengan memahami manajemen risiko tentunya yang benar, trader akan dapat mempertahankan modal ya selama mungkin hingga mencapai target keuntungan yang diharapkan. Ya, melansir podcastnya ya dari kanal YouTube Desire to Trade, Chris Weston akan menjelaskan cara manajemen risiko yang selalu ia terapkan selama lebih dari 20 tahun menjadi seorang trader profesional. Namun sebelum itu, mari berkenalan dulu dengan siapa sih sosok Chris ini ya, atau sosok trader ini ya. Nah, Chris ini adalah seorang trader profesional berkebangsaan Australia yang memiliki pengalaman trading dan analisa pasar keuangan lebih daripada 20 tahun. Ia meraih gelar sarjana dari Macquarie University di Sydney, Australia. Chris Weston merupakan seorang ahli analis yang cukup disegani dan sangat konsisten di bidangnya. Ini terbukti ia juga bekerja di sejumlah perusahaan finansial terkemuka. Ia merupakan tokoh yang banyak menjadi panutan ya. Ini memulai karirnya pada tahun 2000-2001 di Morgan Stanley, Inggris ya. Sebelum hijrah ke Credit Suisse ya sebagai trader ekuitas selama 1 tahun pada tahun 2007-2009. Nah, Chris bekerja di Merrill Lynch Investment sebagai Head Funds Manager. Kemudian ia ke IG Market sebagai trader dan kepala riset pasar selama 11 tahun. Dan sejak tahun 2018 hingga saat ini ia bekerja di Pepperstone yang merupakan salah satu pialang berjangka ternama di Australia sebagai kepala riset pasar. Berkat bekal pengalamannya tersebut, ia kerap muncul di berbagai media populer ya seperti Bloomberg, kemudian CNBC, Channel News Asia, dan Sky News sebagai narasumber. Dalam acara-acara tersebut, ia sering membagikan analisa strategi trading hingga manajemen risiko pada pasar forex, ekuitas, saham, komoditas, serta aset-aset yang lainnya. Ada 4 kiat manajemen risiko trading yang benar menurut Chris Weston. Menurut Chris Weston, memahami manajemen risiko sangat penting khususnya untuk trader yang
berkeinginan menjadi seorang full-time trader. Dengan memiliki pemahaman ini, trader akan memahami batasan-batasan kerugian ataupun target-target profit yang perlu dicapai. Sehingga trader akan menjadi realistis ya, dan terhindar dari sifat greedy atau serakah. Nah, berikut adalah kiat-kiat penting Chris Weston dalam menerapkan manajemen risiko saat trading. Yang pertama adalah menentukan risiko maksimum, artinya itu seminim mungkin. Itu. Chris Weston kerap memiliki melihat ya banyak trader yang sudah memiliki strategi trading yang bagus dan baik, namun pada akhirnya mengalami kerugian. Ia berpendapat bahwa hal seperti ini sangat mungkin terjadi bila trader tersebut memiliki manajemen atau pengelolaan risiko yang buruk terhadap modal trading. Nah, untuk menghindari hal seperti itu, Chris sangat menganjurkan agar trader selalu menentukan jumlah modal yang akan dikeluarkan dalam setiap kesempatan trading. Ia juga merekomendasikan khususnya trader pemula agar menerapkan risiko maksimum, ya, tidak melebihi 2%. Artinya risiko maksimal artinya seminim mungkin kita menempatkan risiko di sana. Jadi dimaksimalkan, artinya begitu, jangan besar. Dari total modal, ini tip dari Chris. Misalnya ya, misalkan seorang trader pemula memulai trading dengan modal awal $1.000, maka kerugian maksimum rata-rata per entry seharusnya tidak melebihi $20, artinya 2%. Sehingga meskipun trader mengalami loss, modal yang hilang tidak akan membebani pikiran jika trader menginginkan keuntungan yang jauh lebih besar. Cara paling bijak adalah dengan menambah modal, bukan mengubah persentase risiko. Yang kedua adalah satu posisi entry, ini jauh lebih baik. Saya sangat setuju dengan hal ini. Memang tidak ada salahnya jika trader membuka posisi lebih dari satu tentunya. Namun Chris Weston merekomendasikan agar pemula lebih fokus untuk mengelola satu posisi trading. Dengan demikian, trader akan lebih mampu fokus pada pengelolaan risiko. Trader bisa membuka satu posisi baru ya setelah berhasil melikuidasi posisi pertama dengan keuntungan tentunya yang sudah dioptimalkan. Hal ini juga berlaku untuk posisi kedua, ketiga, atau seterusnya. Menurut Chris, ini membuka posisi terlalu banyak tidak dianjurkan khususnya untuk trader pemula. Ini juga pengalaman pribadi saya, sahabat trader. Sampai saat ini, detik ini, setiap kali saya enter, saya hanya paling ambil satu posisi, misalkan pound sterling, ya pound sterling aja. Sampai hal ini kecapai target atau mungkin kita lagi kena resikonya ya sekali. Artinya tidak ditumpuk, ada pound sterling, ada euro, ada logo, dan sebagainya. Saya hanya fokus pada satu mata uang yang saya analisa pada saat itu. Sebab hal tersebut akan mengganggu konsentrasi bila Anda mempunyai banyak posisi dan membebani pikiran seorang trader. Selain itu, trader juga tidak perlu memaksakan untuk membuka posisi bila sinyal trading tidak tentunya memungkinkan. Yang nomor 3, sahabat trader, adalah menentukan stop loss yang ideal. Nah, ini penting, sahabat trader. Ini memang banyak pertanyaan juga yang masuk ke saya. Chris Weston ini menyebutkan bahwa salah satu rahasia suksesnya yang selama ini ia pegang, yaitu selalu menerapkan level stop loss yang ideal. Menurutnya, stop loss yang paling ideal adalah yang tidak terlalu sempit ataupun juga lebar. Lazimnya sebelum menentukan level stop loss, ia akan mengamati level-level penting seperti support dan resistance, atau juga level psikologis, pivot, dan lain-lain. Level-level tersebut kemudian akan dijadikan acuan penting dalam meletakkan stop loss. Ada banyak metode untuk menentukan level stop loss. Salah satu metode sederhana yang bisa digunakan oleh trader pemula adalah identifikasi support dan resistance dengan price action atau mungkin Fibonacci
retracement atau expansion ya, atau menggunakan pivot point juga boleh. Misalnya jika trader mengincar posisi buy, maka dapat menunggu break pada level resisten untuk memverifikasi, dan kemudian stop loss akan ditempatkan beberapa pip di bawah level support sebagai pengaman jika harga bergerak di luar skenario trading. Yang nomor 4, sahabat trader, menurunkan harapan profit. Nah ini, Chris Weston juga menceritakan kesalahan-kesalahan yang ia lakukan saat baru memulai trading. Ia mengaku bahwa dirinya dulu sangat menyukai hal-hal yang berbau fantastis seperti win rate yang tinggi dan profit besar dalam sekali transaksi. Jadi intinya ia menginginkan jaminan profit dan hasilnya juga harus besar. Sayangnya faktanya tidak sejalan dengan harapan. Ya, selama beberapa bulan ia trading, modal yang dimiliki justru habis tak tersisa. Lantas apa yang salah? Setelah Chris coba menata ulang konsep dan mulai belajar trading kembali, ia menyadari bahwa yang membuat dirinya semakin terpuruk adalah harapan profit yang tidak realistis. Ia menyimpulkan bahwa semakin tinggi harapan profit, semakin besar pula resiko kehilangan modal yang ditanggung. Oleh karenanya, ia mencoba mengubah sudut pandang bahwa loss atau kalah dalam trading adalah hal yang lumrah atau biasa, dan fokus pada bagaimana caranya menjaga win ratio itu lebih banyak dibandingkan loss, selain manajemen risiko tentunya. Aspek yang perlu diperhatikan trader guna mencapai kesuksesan trading adalah faktor psikologis. Hal ini juga telah diungkapkan oleh seorang tokoh juga, Randy Howell, yang beberapa waktu yang lalu sudah saya upload videonya ya. Baiklah sahabat trader, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi kali ini. Semoga bisa dipahami dan dijadikan referensi. Dan bagi sahabat trader yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan lonceng tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia bisnis, investasi, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.